Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my students. Good morning. How are you? Good morning, Miss. I'm good. Good. I'm good, Miss. Okay. For today's activity, what we are going to learn is about simple present tense. Nah, in this lesson, you are expected to understand and define the function of simple present tense. Jadi, kalian itu nantinya dapat memahami dan juga mendefinisikan simple present tense dan juga understand and analyze the structure of simple present tense atau memahami dan juga dapat menganalisis structure-nya simple present tense. Nanti juga di akhir kalian akan memproduce written text in the form of simple present tense atau kalian itu nantinya membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Alright, simple present tense. The simple present tense is a tense that is used to talk about something common, something that always happens repeatedly, or a general truth. The simple present tense is the tense that is most often used in everyday life. Jadi, simple present tense ini tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang juga terjadi berulang atau habit, ataupun juga tentang kebenaran yang general, yang sesuatu yang general gitu, yang umum. Nah, simple present tense ini sering digunakan dalam keseharian. Nah, simple present tense juga selain itu uses the basic form of the verb, yaitu menggunakan verb satu. Nah, the simple present tense is divided into two sentence patterns, namely the verbal simple present and the nominal simple present tense. Jadi di simple present tense ini itu terbagi dalam dua pola kalimat. Ada yang namanya verbal simple present atau kata kerja, jadi berupa kata kerja, dan juga the nominal simple present yaitu berupa non-verb atau selain kata kerja. Now, let's move to the structure of simple present tense. Yang pertama ada nominal simple present tense. As I said before, di dalam nominal simple present tense itu non-verbal, bukan kata kerja. Di sini strukturnya ada subject, predicate atau non-verbal, or to be, dan juga ada complement atau object. Nah, subjeknya yang pertama ada I itu to be-nya am, dan complement-nya bisa berupa noun atau kata benda. Kemudian untuk subjek you, they, we, and plural subject. Plural subject ini maksudnya itu benda yang berjumlahnya lebih dari satu. Jadi jika jumlahnya banyak, lebih dari satu itu menggunakan are. Dan complement-nya bisa menggunakan adjective atau kata sifat. Kemudian yang subjek he, she, it, and singular subject. Singular subject ini kata benda yang jumlahnya itu hanya ada satu. Seperti dan juga he, she, it menggunakan to be, is. Dan complementnya itu adverb. For the example, you berarti to be-nya are. You are beautiful. Paham? Paham, Miss. Alright. Next to the verbal simple present tense. In the verbal simple present tense ini yaitu verbal berupa kata kerja. Predicate-nya itu verb satu. Untuk structure-nya itu sama, ada subject, predicate, dan complement. Nah, untuk subjek I, you, they, we, and plural subject menggunakan verb satu, and for the complement bisa noun and adjective, dan untuk he, she, it, and singular subject menggunakan verb satu yang ditambahi s or es. Nah, untuk contohnya, I play football. Kemudian, untuk kalimat negatifnya, untuk subjek I, you, they, we, itu menggunakan do, to be-nya, dan he, she, it menggunakan does. Nah, untuk kalimat negatifnya, ditambahkan to be-nya menjadi I don't
play football. Nah, untuk bagian subjek he, she, it, karena predicate-nya itu verb 1, nanti ditambahkan s, is, ini untuk list-nya, untuk menggunakan penambahan s, is, ataupun is dalam verb 1. Nah, contohnya untuk kata kerja yang berakhiran sh atau sh, kemudian c, s, z, x, ini menggunakan is. For example, wash menjadi washes, catch menjadi catches. Nah, untuk yang berakhiran konsonan ditambah juga huruf y, itu bisa ditambahkan s. Seperti buy menjadi buys. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambah y, huruf y, itu bisa ditambahkan menjadi es. I, and s. For the example, study menjadi studies. For the example, he washes the car. Nah, untuk kalimat negatifnya, yang seperti I said before, kalau subjeknya he itu menggunakan does. Dan jika kalimat negatif menjadi he doesn't wash the car. Understand? Yes, Miss. Yes, Miss, I get it. Next, we are going to move to the simple present questions or interrogative. Di dalam simple present ini terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu yes or no question and WH question. For the yes or no question ini maksudnya kalimat pertanyaan yang jawabannya itu just yes or no. Nah, for the structure, there are do or does, and then subject plus verb 1 and complement. For the complement is option atau pilihan, bisa ada, bisa tidak ada juga. For the example, do I work? Menggunakan do karena subjeknya I. Kemudian, does she come? Menggunakan does karena subjeknya she. Now, for the answer, because this is yes or no question, so the answer, it must be yes or no. For if you want to answer yes, maka yes, do I work? Kamu bisa jawab yes, tanda koma, kemudian you do. Subject, and then to be-nya tulis lagi. Yes, tanda koma, you do. Kemudian untuk does she come, and then you want to say no, jawabannya no, tanda koma, subject, she, and then to be-nya tulis lagi, does. Karena ini no, berarti kalimat negatif, kamu tambahkan not, menjadi no, she doesn't. Nah, kemudian ada namanya WH question. WH question ini jawabannya itu memiliki berupa jawaban yang sentence. Jadi kalimat, bukan yes or no question, yes or no lagi gitu, bukan seperti yes or no question. Nah, untuk structure-nya itu tidak jauh beda, hanya ditambahkan WH dulu pertamanya, seperti yang sudah kalian ketahui, yaitu ada what, when, where, who, and why, dan juga how. Kemudian ada to be-nya bisa do, or does, or even am, are, and is. Kemudian ada subject, plus verb 1, and complement. Dan complement di sini juga option, bisa ditambahkan atau tidak. For example, what do you play? What do you play? Kita menggunakan what, kemudian do karena subjeknya you, kemudian verb satunya play. And then, when does he come? When, kita menggunakan to be-nya does, karena subjeknya he. When does he, and verb satunya come. Kemudian, setelah itu, ada yang namanya adverb of time. Nah, adverb of time ini bisa menjadikan tanda bahwa
kalimat tersebut merupakan simple present tense. Jadi, jika kalian menemukan kalimat, apakah itu bentuk kalimat tenses apa, you can see at the adverb of time-nya. Nah, biasanya di dalam simple present tense itu, adverb of time-nya always, yang artinya selalu, usually, biasanya, dan biasanya always and usually itu ditempatkan setelah subjek. Kemudian, sometimes, seldom, often, every day, every week, itu biasanya digunakan di akhir kalimat. Do you understand? Yes, Miss. Next is, let's look at this. Here are 5 sentences. Mari kita analisis apakah kalimat ini ada kesalahan atau sudah benar. Kalian bisa lihat di dalam 5 kalimat ini. And who is one to try to analyze number 1? Saya, Miss, mau nyoba. Oke, Rida, please. Sepertinya it's di sana salah ya, Miss. Harusnya nggak pakai S. Soalnya subjeknya I. Good. Jadi, it should be I eat banana. Thank you, Rida. Next, for number 2. Miss Wajda. Majida, please. Number 2, I think it is false. Salah, Miss. Why? Because she is singular and Okay, to be it should be does. great. And the sentence should be where? Does she There. go? Good. And then for the number 3, Ini go on, Puput, Puput. Miss. Yang salah itu yang play, karena ini he harusnya jadi plays. He plays piano. The sentence should be he plays piano. Who is one to try to analyze number 4? Me, Miss. Okay, Amel, please. Itu sudah benar, Miss. Yang nomor 4 itu sudah benar. Kenapa? Karena subjek you itu singular dan dengan do. Okay, good. Jadi ini sudah benar ya. Do you live in Bandung? Kita menggunakan do karena subjeknya you. And then who wants to try number 5? Me, Miss. Go on, Melati. Itu salah, Miss. Why? Karena subjeknya kan singular. Jadi harusnya pakai to be is. Good. Jadi the sentence-nya should be the flower is beautiful. Alright, so you are really understand? Yes, Miss. For the last, we are going to make the sentences. Please make simple present tense sentences in the following verbs and these adjectives: like, cook, doctor, and beautiful. Kalian bisa menggunakan bentuknya itu dalam positive, negative, and interrogative. And then nanti after that, kalian jawabannya tulis di kolom chat dan menggunakan nama. Alright guys, thank you so much. I have finished your answers. You are good. Well done, guys, for today. For the conclusion, first, I want to give feedback to you that kesalahan, the common mistakes-nya itu dalam membedakan mana kata kerja yang menggunakan S dan IS ya. Nah, kalian itu bisa dengan membaca kamus, jadi rajin baca kamus dan juga praktis.
Karena practice makes perfect. You are amazing for today. Thank you so much. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.